Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan belajar soal latihan P3K khusus bagi formasi ahli pertama perencanaan dengan tema kompetensi teknis bagian pertama. Mari kita awali belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita masuk soal yang pertama. Disebut apakah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai pengeluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, atau negara yang memuat latar belakang, penerimaan manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan disebut dengan titik-titik. Dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai pengeluaran kegiatan dan lain sebagainya. Ya, jawaban yang tepat disebut dengan TOR, Term of Reference. Soal yang berikutnya, disebut apakah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan rincian dari komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah RAB, Rencana Anggaran Biaya. Soal yang berikutnya, manakah yang bukan termasuk data pendukung belanja peralatan dan mesin? A. TOR, B. RAB, C. SPTJM dari KPA, D. fotokopi sertifikat tanah. Yang bukan termasuk data pendukung belanja peralatan dan mesin. Ya, jawaban yang tepat adalah fotokopi sertifikat tanah. Soal yang berikutnya, sesuai dengan PMK nomor berapa yang digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai acuan pembuatan TOR? A. PMK 140 tahun 2018, B. PMK 141 2018, C. PMK 142 tahun 2018, D. PMK 143 tahun 2018. Jawaban yang tepat adalah C. PMK 142 tahun 2018. Soal yang berikutnya, memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur gedung bangunan tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah disebut dengan titik-titik. A. Pembangunan bangunan gedung negara, B. Rehabilitasi, C. Renovasi, D. Restorasi. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah rehabilitasi. Soal yang berikutnya, manakah yang merupakan klasifikasi bangunan gedung negara sederhana? Ya, jawaban yang tepat, klasifikasi bangunan gedung negara sederhana adalah luas bangunan sampai dengan 500 meter persegi. Soal yang berikutnya, manakah yang bukan merupakan persyaratan bangunan teknis? Ya, jawaban yang tepat, yang bukan merupakan persyaratan bangunan teknis adalah status kepemilikan bangunan. Soal berikutnya,
yang termasuk komponen pekerjaan standar adalah titik-titik. Yang termasuk komponen pekerjaan standar adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah pekerjaan utilitas. Soal berikutnya, apakah dasar hukum elektronik Monef? Dasar hukum Monef, jawabannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Soal yang berikutnya, manakah yang bukan kategori status pelaksanaan Monef? Yang bukan kategori status pelaksanaan Monef adalah pemrograman. Soal yang berikutnya, berwenang memproses usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan dan revisi pengesahan untuk substansi tertentu adalah kewenangan dari titik-titik. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, yaitu DJA. Soal berikutnya, revisi berupa ralat karena kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, atau revisi anggaran lainnya yang ditetapkan disebut dengan titik-titik. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yaitu revisi administratif. Berikutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39-PMK-2 tahun 2020 mengatur tentang titik-titik. A. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. B. Tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. C. Petunjuk teknis tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020 yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2020. D. Tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu mengatur tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020. Soal yang berikutnya, KRO layanan perkantoran ditunjukkan dengan kode titik-titik. Jawaban yang tepat adalah B, 1066.EAA. Soal yang berikutnya, disebut apakah keluaran output real yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja KL yang berfokus atas isu dan atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Ya. Jawaban yang tepat adalah B, RO, rincian output. Soal yang berikutnya, manakah yang bukan merupakan subkomponen belanja barang operasional? Manakah yang bukan merupakan subkomponen belanja barang operasional? Jawaban yang tepat adalah D, bimbingan teknis. Soal yang berikutnya, regulasi perencanaan kebutuhan BMN yang diganti pada tahun 2021 ini adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah PMK nomor 150/2014. Soal yang berikutnya, perencanaan yang harus diatur sendiri di internal setiap KL adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah
A, yaitu perencanaan penggunaan. Soal yang berikutnya, batasan nilai perolehan untuk usulan RKBMN pemeliharaan bagi BMN non-tanah bangunan kendaraan atau TBK adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah tidak ada. Tidak ada batasan nilai perolehan untuk usulan RKBMN pemeliharaan bagi BMN non-tanah bangunan dan kendaraan. Soal yang berikutnya, kapan menyusun RKBMN untuk tahun anggaran 2024? Ya, jawabannya adalah pada tahun 2022. Itulah saat yang tepat untuk menyusun RKBMN anggaran tahun anggaran 2024. Soal yang berikutnya, RKBMN untuk penghapusan disusun dengan berpedoman pada titik-titik. Jawaban yang tepat adalah B, daftar barang kuasa pengguna. Soal yang berikutnya, regulasi yang mengatur mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga adalah titik-titik. Ya, jawaban yang tepat adalah B, yaitu PP nomor 90 tahun 2010. Soal yang berikutnya, hasil evaluasi kinerja BMN diperlukan untuk menyusun titik-titik. Jawaban yang tepat adalah untuk menyusun perencanaan pemanfaatan. Soal berikutnya, pertimbangan utama penyusunan RKBMN pemeliharaan adalah titik-titik BMN pada tahun yang direncanakan. Jawabannya adalah eksistensi, kondisi, dan status, yaitu pertimbangan utama dalam penyusunan RKBMN pemeliharaan adalah eksistensi, kondisi, dan status BMN pada tahun yang direncanakan. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.